selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita tidak bertemu melalui Zoom, tetapi anak-anak jangan bersedih. Kita tetap belajar bersama melalui video ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 1B kita pada subtema yang kedua, pembelajaran 1 dan 2. Dengan judul hari ini, membaca dan menyalin kata. Mari anak-anak siapkan buku dan alat tulis kalian. Anak-anak siap untuk belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar muatan PPKN, bahasa Indonesia, dan juga matematika. Untuk yang PPKN, nanti anak-anak akan belajar tentang pengamalan sila ke-1, sila Pancasila. Kemudian, untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar melafalkan huruf K, T, R, S, dan J dengan jelas. Kemudian anak-anak juga akan belajar untuk membaca serta menulis kalimat yang mengandung huruf-huruf tersebut. Untuk yang matematika, kita akan belajar membandingkan banyak benda dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Mari anak-anak, sudah siap belajar kan? Anak-anak, siapa yang sudah bisa membaca? Ibu yakin anak-anak semua sudah bisa membaca ya. Jika anak-anak rajin membaca dan rajin berlatih, maka anak-anak akan semakin lancar membacanya. Kali ini Bu Bella akan membacakan sebuah cerita yang ada di halaman 59 buku kalian, yang berjudul Lomba Menari. Anak-anak boleh sambil menyimak, Ibu akan membacakan ya cerita tersebut. Lomba Menari. Melati gemar melukis. Melati juga gemar menari. Melati dan teman-temannya rajin berlatih menari. Pada suatu hari, mereka mengikuti lomba menari. Menari diiringi dengan permainan alat musik. Mereka meraih juara ke-1. Melati dan teman-temannya bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur dengan cara berdoa. Mereka berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saat berdoa, mereka tidak saling mengganggu. Ini merupakan pengamalan sila ke-1 Pancasila. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengar pengalaman Melati dan teman-temannya yang mengikuti lomba menari. Kemudian mereka meraih juara ke-1 pada lomba tersebut. Mereka pun bersyukur ya karena mereka telah meraih juara ke-1. Nah, kemudian apa yang dilakukan Melati dan teman-temannya ketika mereka bersyukur? Mereka berdoa ya anak-anak, berdoa. Dan saat berdoa, mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Contoh tersebut merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila atau contoh dari perbuatan nyata untuk menjalankan Pancasila, yaitu sila yang pertama.
Apakah anak-anak pernah melakukan contoh seperti cerita tersebut? Sekarang, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Apa yang anak-anak ingat tentang gambar tersebut? Ya, betul. Gambar tersebut merupakan lambang dari sila ke-1 Pancasila, yaitu bintang. Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Coba anak-anak sebutkan perbuatan contoh yang sesuai dengan sila ke-1 yang dapat anak-anak jalankan atau anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak-anak rajin berdoa dan beribadah. Ketika anak-anak rajin berdoa dan beribadah sesuai agama anak-anak masing-masing, maka anak-anak sudah menjalankan Pancasila, sila yang pertama. Kemudian, tidak mengganggu teman yang sedang berdoa. Ketika ada teman yang sedang berdoa, anak-anak tidak boleh mengganggu, tidak boleh berisik, karena hal tersebut akan mengganggu konsentrasi teman yang sedang berdoa atau beribadah. Kita harus saling menghargai, apapun agama teman kita, dan walaupun agama teman kita berbeda dengan agama kita. Nah, coba sekarang anak-anak ceritakan pengalaman anak-anak sesuai dengan pengamalan atau contoh perbuatan dari sila ke-1. Anak-anak boleh ceritakan ke mama papa, ke suster, kakak pendamping, atau siapapun yang mendampingi anak-anak belajar. Ibu berharap anak-anak tentunya saling menghargai satu sama lain, saling menghormati agama teman-temannya, dan anak-anak pun harus taat kepada setiap ajaran agama-agama dari agama kalian. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca nama-nama benda berikut ini. Anak-anak boleh sambil melihat buku di halaman 62. Ibu akan bacakan, anak-anak mengikuti ya. Jari, jam, sepatu, buku, kado, meja, kipas, lemari, sapu, kuda. Ya, anak-anak, supaya anak-anak bacanya semakin lancar, anak-anak boleh berlatih membaca sendiri nama benda-benda yang ada di halaman 62. Jika ada kata-kata yang sulit, anak-anak boleh menanyakan pendamping anak-anak belajar. Anak-anak, tadi kalian sudah bisa membaca nama-nama benda. Sekarang kita akan berlatih menulis. Anak-anak boleh melihat bukunya di halaman 72. Di sana terdapat kolom-kolom yang disediakan untuk anak-anak menulis. Ketika menulis, anak-anak harus memperhatikan tulisan anak-anak. Yang pertama, tulisannya harus rapi. Nah, anak-anak menulisnya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Anak-anak harus menulis di dalam garis. Nah, anak-anak bisa lihat pada kolom tersebut terdapat 2 garis yang lebih tebal. Ya, 2 garis yang terlihat lebih tebal. Maka
nanti tulisan anak-anak harus berada di dalam garis tersebut. Misalkan, kata sepatu, maka anak tuliskan seperti ini. Nah, huruf P-nya itu harus di bawah garis karena dia punya kaki ke bawah. Ya, kemudian huruf T-nya pun agak menjulang ke atas garis. Kemudian, misalkan kata musik. Nah, anak-anak tuliskan seperti ini. Nah, nanti anak-anak berlatih sendiri ya, supaya tulisannya semakin rapi dan semakin bagus. Sekarang kita lanjutkan untuk membandingkan jumlah benda. Nah, ini kita melihat Melati, kita lihat sedang menggambar. Ia menggambar kemudian mewarnai gambar tersebut. Gambar tersebut diwarnai dengan krayon dan pensil warna. Melati punya 18 pensil warna. Melati juga punya 15 krayon. Nah, sekarang kita bandingkan jumlah krayon dan jumlah pensil warna dari Melati. Nah, kita bandingkan ya anak-anak menggunakan kata lebih banyak, sama banyak, atau lebih sedikit. Nah, coba kita lihat lagi. Pensil warnanya ada 18. Krayonnya ada 15. Nah, pensil warna titik-titik krayon. Berarti pensil warna lebih banyak, sama banyak, atau lebih sedikit ya? Karena pensil warna jumlahnya 18 dan krayon jumlahnya 15, maka pensil warna lebih banyak daripada krayon. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak supaya anak-anak lebih mahir lagi dan anak-anak lebih bisa, anak-anak boleh mengisi buku di halaman 68 sampai dengan 69. Sekarang kita akan membandingkan dua bilangan dengan kata lebih besar, sama besar, atau lebih kecil. Misalkan, ibu mempunyai bilangan 13 titik-titik daripada 16. Nah, kira-kira dapat kita isi dengan kata apa ya? Ya, karena 13 itu jumlahnya lebih sedikit, maka kita isi dengan lebih kecil. Sehingga 13 lebih kecil daripada 16. Kemudian ada angka 17 titik-titik daripada 14. Nah, mana ya kira-kira? Karena 17 itu lebih banyak dari 14, berarti kita isi dengan lebih besar. Nah, kemudian ada bilangan 20 titik-titik daripada 20. Wah, bilangannya sama ya anak-anak. Berarti kita isi 20 sama besar daripada 20. Seperti itu. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, anak-anak, sekarang kita akan membandingkan dua bilangan menggunakan simbol. Nah, simbol lebih besar ditunjukkan dengan seperti ini. Ya, jadi dia bentuknya V tetapi ke arah sebelah kiri. Ya, ini tanda lebih besar. Kemudian untuk yang sama
besar, tandanya adalah sama dengan. Nah, untuk yang lebih kecil, lambangnya seperti huruf V, tapi dia ke arah kanan. Nah, anak-anak bisa lihat ya, dua kakinya ke arah kanan. Untuk lambang lebih kecil. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan. Ada bilangan 13,16. Nah, titik-titik ini kita isi menggunakan lambang tersebut. 13 lebih besar, sama besar, atau lebih kecil ya daripada 16? 13 lebih kecil daripada 16, sehingga kita isi tandanya seperti ini. Iya, artinya 16-nya karena lebih banyak, jadi tandanya ke arah 16. Nah, kemudian ada 17,14. Nah, anak-anak lihat 17 itu lebih besar, sama besar, atau lebih kecil ya daripada 14? 17 lebih besar, maka kita isi dengan tanda lebih besar. Lalu, yang terakhir ada bilangan 20,20. Nah, ternyata bilangannya sama ya anak-anak. Berarti kita isi dengan lambang sama besar, yaitu lambang sama dengan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Supaya anak-anak lebih paham, anak-anak boleh mencoba soal yang ada di halaman 70. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, hari ini tugas mandirinya ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Untuk yang bahasa Indonesia, anak-anak menyalin kalimat di halaman 75. Ya, di sana terdapat 5 kalimat yang harus anak-anak tulis pada garis yang sudah disediakan. Kemudian, anak-anak kerjakannya langsung di buku paket tematik. Nanti, jika sudah selesai, jangan lupa untuk dikirim melalui Google Classroom. Lalu, untuk yang matematika, anak-anak mengerjakan soal di Google Classroom ya. Soalnya berbentuk Google Form pilihan ganda. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di Zoom pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, semangat berprestasi.